Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Taufik. Profesi saya sebagai guru. Mungkin dari teman-teman KKN ada yang mau dipertanyakan atau mau bertanya. Kami KKN dari Desa Mbutuh mau bertanya tentang problematika yang terjadi di Dukuh Mbutuh ini dalam aspek pendidikan di era pandemik ini. Menurut Bapak bagaimana? Oh iya, sebagai pelaku pendidik ataupun sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu ada beberapa permasalahan di era pandemi ini yang menghinggapi ataupun temuan di lapangan, khususnya di Dukuh Mbutuh Desa Nggodok ini ya. Berdasarkan temuan lapangan ada beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai orang tua yang sulit untuk menjelaskan kepada peserta didik ataupun anaknya, karena di era pandemi ini pendidikan diubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita kenal dengan program daring. Kemudian yang kedua, jika pertemuan tatap muka peserta didik bisa bertemu langsung dengan para guru ataupun pengajar di sekolah, melalui program daring ini tentu membutuhkan kuota ataupun kuota internet yang sangat banyak, dan ini juga yang dikeluhkan oleh para orang tua. Itu untuk masalah penjelasan, karena jika di era normal itu peserta didik bisa mendapatkan materi ataupun penjelasan yang sangat maksimal ataupun penuh dari para guru, karena adanya pandemi ini peserta didik menjadi terbatas, ataupun mereka khususnya mereka harus mencari sendiri informasi di internet atau dari video yang diberikan oleh guru. Nah, ini yang menjadi permasalahan para orang tua, karena sedikitnya pengetahuan dari para orang tua. Begitu ada pertanyaan ataupun soal yang diberikan guru kepada murid, dari orang tua ini banyak yang kesulitan untuk menjawab. Nah, jadi permasalahan yang pertama yaitu mengenai peserta didik yang kurang begitu paham mengenai pelajaran, dan orang tua tidak bisa menjelaskan, karena memang di sini juga belum ada les-lesan ataupun rumah belajar. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu mengenai kuota internet, yang tentunya dengan adanya program daring ini membutuhkan kuota yang begitu banyak, dan ini yang dikeluhkan oleh para orang tua. Jadi dua permasalahan itu yang sering kali saya temukan, atau mungkin saya sering disambati begitu sama orang tua atau wali murid. Cukup. Apalagi itu dari pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana menurut Bapak, sudut pandang Bapak, permasalahan ekonomi yang ada di Desa Mbutuh ini setelah adanya pandemik? Iya, sepanjang yang saya ketahui seperti itu, dari khususnya masyarakat Dukuh Mbutuh Desa Nggodok ini, untuk masalah ekonomi mungkin ada beberapa permasalahan. Yang pertama mengenai adanya PHK dari perusahaan, dan ini terjadi ataupun menimpa oleh yang ditimpakan yang menimpa sama teman-teman Karang Taruna. Itu tuh ada banyak dari teman-teman yang terkena PHK. Kemudian yang kedua, dari pelaku ekonomi yang lain seperti toko yang agak sepi, karena memang penghasilan dari masyarakat menurun, jadi daya beli masyarakat ini juga menurun. Dan ini disebabkan juga karena kurangnya keterampilan dari masyarakat. Jadi ketika terjadi PHK ataupun pangsa pasar sepi ini, dari masyarakat bingung mau
mengalihkan atau mau mencari jalan lain seperti apa itu karena memang keterampilan yang sangat mumpuni seperti itu. Mungkin yang sepanjang yang saya ketahui, karena memang bukan bidang saya untuk berbicara mengenai ekonomi, tapi sepanjang temuan lapangan ada beberapa teman dari Karang Taruna yang terkena PHK dari perusahaan mereka, jadi mereka sekarang dalam kondisi menganggur, dan karena kurangnya keterampilan yang mereka miliki, jadi mereka bingung selama era pandemi ini mau beralih ke profesi apa. Kemudian dari toko-toko di sekitar Dukung Butuh ini juga mengalami penurunan penjualan karena memang daya beli dari masyarakat menurun seiring dengan pandemi ini. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana dampak pandemi di Desa Butuh dalam kegiatan keagamaan? Ya, menurut saya dengan adanya peraturan dari pemerintah tentang dilarangnya berkumpul orang dalam jumlah banyak ataupun larangan berkumpul dalam satu tempat untuk orang dalam jumlah yang banyak, tentu ada beberapa dampak dalam kegiatan keagamaan di Dukung Butuh atau Desa Godok ini. Yang pertama, dilarangnya kegiatan pengajian sementara. Dilarangnya sementara kegiatan pengajian tentu yang biasanya rutin dilaksanakan di lingkungan Dukung Butuh ini juga untuk sementara waktu dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi untuk kegiatan sholat berjamaah alhamdulillah masih berlangsung seperti di era-era sebelumnya, di era normal seperti itu. Kegiatan sholat waktu berjamaah masih dilaksanakan dan alhamdulillah jamaahnya juga masih banyak. Mungkin dampak untuk kegiatan keagamaan di Dukuh Butuh ini hanya berdampak pada kegiatan pengajian saja. Untuk kegiatan sholat 5 waktu itu tidak berpengaruh karena memang mereka semua berniat untuk datang ke masjid itu beribadah kepada Allah SWT. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, bagaimana dampak pandemi di Desa Butuh ini dalam bidang kesehatan? Kalau dalam bidang kesehatan itu mungkin tidak begitu signifikan seperti dampak pendidikan dan keagamaan seperti itu. Untuk kesehatan itu apabila dulu dari masyarakat sini sakit sedikit datang ke rumah sakit, untuk di era pandemi ini ya mungkin karena mereka takut seperti itu malah jarang ke rumah sakit. Jadi dengan kata lain dampak di bidang kesehatan ini tidak begitu berpengaruh. Malahan menyadarkan masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih buat Bapak Rizky telah menyampaikan informasi tentang problematika yang ada di Butuh ini berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan perekonomian. Sama-sama, saya juga terima kasih karena dari teman-teman KKN sudah sewan ke tempat saya, ke gubuk saya, lebih tepatnya ke gubuk orang tua saya. Itu tadi sedikit yang bisa saya informasikan kepada teman-teman KKN. Mungkin nanti teman-teman KKN bisa cari lebih dalam lagi dengan temuan-temuan lapangan yang ditemukan oleh teman-teman KKN.